setia melayani Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada, sehingga kita bisa melakukan ibadah online. Puji nama Tuhan, Yesus datang ke dunia karena kasih-Nya yang begitu besar. Karena kasih-Nya, maka Dia memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Aleichem Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita bertemu dalam ibadah kita hari ini. Haleluya Yesus, kita mau siapkan hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Glory bagimu ya Bapa. Penuhi hatiku Tuhan dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu ya Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Oh dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi kami Tuhan dengan Roh-Mu, Yesus. Terima kasih Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Ku
Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Nyanyi Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Sekali lagi katakan, ku nyanyi Hosana bagi mulia Raja. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji syukur pengagungan kami naikkan hanya bagimu ya Bapa. Allah yang kami sembah, kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kalau kami ada sampai saat ini, semuanya karena kasih anugerah-Mu bagi kami. Bapa yang baik, kami berdoa secara khusus untuk ibadah kami ini. Biarlah tangan Tuhan yang menjamah, memberkati dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, supaya berjalan dengan baik, tidak kurang suatu apapun. Ada kuasa setan si iblis mengganggu, kami tolak, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa ya Bapa, buat setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada ini, bahkan siapapun yang menonton channel YouTube ini, Tuhan jamah, Tuhan berkati. Yang lemah Engkau berikan kekuatan, yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang susah Engkau berikan penghiburan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibadah ini kami habiskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya, berikan senyum yang termanis untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Semua pujian, alangkah indahnya hidup di dalam Yesus. Terima kasih Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang berlimpah.
korban syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur kembali kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kekuatan kesehatan yang Tuhan tetap berikan pada kami hingga detik ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami memberikan korban syukur kami sebagai bukti ketaatan kami Bapa. Kami percaya setiap rupiah yang kami tabur boleh menjadi rupa yang harum untuk memperluas kerajaan di muka bumi ini, terlebih di gereja kami, GBI, Jemaat Aletheia Kota Harapan yang berkasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau berkati korban syukur pertama, korban syukur kedua, PPRI, persepuluhan, bahkan diakonia, setiap rupiah yang ditabur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan sukacita kami siap memberi. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, ku pastikan dapatkan. Haleluya, haleluya. Buat korban syukur Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita mau siapkan hati kita lebih lagi untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, glory bagimu ya Bapa. Inilah rinduku Tuhan kepadamu. Haleluya Yesus.
Shalom Alahem, haleluya. Saya menyapa buat setiap kita yang menyaksikan bahkan beribadah lewat channel YouTube ini. Sebelum kita lanjut berbicara, kita berdoa terlebih dahulu. Kami ucapkan syukur buat semua kebaikan Tuhan pada saat ini terjadi atas kami, dan biarlah Engkau mengurapi setiap kami. Siapapun telinga yang mendengar, mereka diberkati Tuhan. Siapapun kami Tuhan yang mendengarkan pujian, penyembahan firman Tuhan, yang percaya semakin percaya, mereka boleh mengalami kuasa Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang memiliki beban berat Tuhan berikan kelegaan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, sembunyikan di balik kayu salib-Mu, supaya hamba tidak mencuri kemuliaan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan? Pasti dalam keadaan baik dan dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang kesehatan. Kesehatan hati. Haleluya. Kesehatan hati. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, jika saat ini kita melihat dunia, kita melihat Indonesia khususnya, kita melihat kota kita melihat sekeliling kita masih ada di dalam pandemi yang belum berakhir. Sewaktu pandemi itu sedang tinggi-tingginya, kesehatan dunia ini, kesehatan bangsa ini, kesehatan kota ini, bahkan mungkin dari setiap kita beberapa mendapatkan satu hal, yaitu terkena positif virus corona atau sakit apapun. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika keadaan sakit, maka ada sesuatu yang terpengaruh, ada sesuatu yang mempengaruhi sehingga tidak bisa berjalan dengan baik. Roda pemerintahan tidak bisa berjalan dengan baik. Aktivitas dalam keluarga juga tidak bisa berjalan dengan baik. Bahkan ketika tubuh kita ini terkena virus, terkena penyakit, kurang sehat, maka aktivitas kita akan terganggu. Oleh sebab itu, dalam kehidupan, tubuh yang sehat itu sangat diperlukan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya tidak berbicara mengenai masalah tubuh yang sehat, karena itu bukan ranah saya, itu adalah bidang dari pakar kesehatan. Saya berbicara di sini mengenai kesehatan hati kita. Yang kekasih dalam Tuhan, hidup kita saat ini adalah kesempatan yang sangat berharga. Sama-sama bilang sama saya, kesempatan. Kesempatan yang sangat berharga. Karena sebagai manusia, kita yang mengerti dan memahami bahwa hidup kita adalah korban tebusan, harus memiliki sasaran, harus memiliki tujuan, yaitu hidup yang berkenan. Itu yang menjadi agenda hidup kita. Hidup yang berkenan. Hidup kita adalah sementara. Haruslah kita menyadari bahwa kita hidup ini bukan hanya untuk hari ini saja. Tetapi hidup hari ini adalah untuk hidup selanjutnya. Hidup kita bukan untuk hari ini saja, tetapi hidup hari ini adalah untuk hidup akan datang. Yaitu hidup dalam kekekalan. Hidup yang sesungguhnya. Kalau orang Jawa bilang mampir ngumbe, cuma numpang minum hidup itu. Hanya sementara. Mari saya mengajak setiap kita membuka Mazmur 90.
Mazmur 90 ayatnya yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Artinya waktunya sangat singkat. Saya pun merasa di usia saya sekarang ini yang mau dalam menginjak ke 50, saya rasa kayaknya baru kemarin saya lulus sekolah. Karena saya merasakan bahwa hidup ini sangat singkat. Singkat, sangat singkat, singkat, sangat singkat. Kita harus menyadari bahwa tidak semua orang masuk di dalam kehidupan yang kekal. Orang yang hidup dalam kehidupan yang kekal adalah orang yang berkenan di hadapan Allah. Orang yang berkenan di hadapan Bapa di surga. Saya percaya setiap kita pasti punya kerinduan untuk bersama-sama ada di dalam kekekalan abadi. Jadi hidup yang berkenan adalah hidup yang harus menjadi agenda kita, yaitu hidup yang berkenan. Di awal saya sudah sampaikan bahwa hidup kita adalah kesempatan. Kesempatan diri untuk merubah segala sesuatunya seperti yang Allah kehendaki, yaitu pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Sebab jika akhirnya kita didapati tidak berkenan, maka kita tidak menikmati kehidupan kekal. Masuk di dalam kekekalan abadi dan kebinasaan abadi. Itu sebabnya saya selalu mengatakan saya berjuang untuk hidup berkenan. Untuk hidup berjuang, untuk hidup bersih, tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Saya masih manusia biasa yang punya banyak kekurangan dan keterbatasan. Setiap hari, saat-saat saya duduk diam, saya sering kali bilang, Tuhan, selidiki. Tadi itu kira-kira saya nyakitin dia enggak ya? Tadi itu kira-kira saya nyinggung perasaannya enggak? Tuhan perbaiki lagi, Tuhan perbaiki. Karena saya mau hidup saya itu benar-benar hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya hanya mampu mengajak. Saya hanya mampu menghimbau semua saudara dan tidak bisa memaksa. Ada banyak orang yang tidak menyadari bahwa banyak anak-anak Tuhan, banyak orang Kristen, bahkan pelayan Tuhan yang hidupnya tidak menyadari. Ayo kita terus berjuang untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pikiran kita janganlah hanya cukup bilang itu anugerah Tuhan, cukuplah hanya di dalam Kristus. Dan pandangan tentang keselamatan yang diperoleh ya sudah, itu sesuatu yang bukan menjadi tanggung jawab. Saya mengajak setiap kita, yuk kita buka dulu Filipi 2. Filipi 2 ayatnya yang ke-12. Di situ perikopnya adalah tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pandangan yang sangat keliru ketika memandang sesuatu tentang arti keselamatan yang tidak perlu diperjuangkan.
sehingga lebih mengikuti kehidupan dunia, ajakan dunia yang lebih menyenangkan, yang lebih bikin nyaman kita. Keinginan daging yang lebih menggiurkan. Namun ingat, menuju pada kebinasaan. Yakobus 3 ayatnya yang ke-16 bilang bahwa sebab di mana ada iri hati dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, menuju kepada kebinasaan. Saya mengajak setiap kita, kesehatan hati, miliki hati yang bersih. Jangan cemari hati kita dengan iri hati, dengan benci, dengan dendam, dengan amarah, dengan kebencian. Ada kekacauan. Kalau itu terjadi dalam diri kita, dalam diri saudara dan saya, maka saya mau katakan hati kita sedang tidak sehat. Mari kita buka Yakobus 3. Yakobus 3 ayat yang ke-16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya mau katakan bahwa ketika ada hal kekacauan dalam diri kita, ingat bahwa hati kita sedang tidak sehat. Hati kita sedang sakit. Iri hati, kebencian, amarah, kepahitan, dendam, segala sesuatu yang mengacaukan diri kita. Buka lagi yuk, Ibrani 10 ayat yang ke-22. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, hati yang cemar adalah hati yang penuh dengan dosa. Jangan memandang bahwa dosa adalah sesuatu hal yang menurut pandangan umum. Mencuri, membunuh, berzina. Bukan hanya ini. Sebagai orang Kristen kita harus memandang lebih dalam lagi mengenai hal dosa. Jadi apapun lakukan, semua harus selaras dengan yang namanya pikiran Kristus. Jika tidak selaras dengan pikiran Kristus, maka itu adalah dosa. Perbuatan, pikiran, keputusan, sikap, tindakan, bahkan hati kita yang orang tidak bisa melihat. Kalau itu tidak selaras dengan pikiran Kristus, itu adalah dosa. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya mengajak buat setiap kita. Dimanapun saat ini engkau ada, apapun yang menjadi profesimu, apapun yang menjadi keberadaanmu, jika saat ini engkau ada di dalam kekristenan, mari kita menuju kepada hidup yang berkenan. Agenda tujuan kita adalah hidup yang berkenan. Hidup dalam kekekalan abadi bersama dengan Bapa di surga. Mari kita berjuang untuk hidup benar, hidup suci, hidup layak di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kita dipanggil, maka kita didapatinya tidak bercacat dan tidak bercela. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang punya aturan. Tuhan yang punya tatanan. Saudara ingat cerita Adam dan Hawa. Ketika melanggar, mereka diusir dari Taman Eden yang begitu luar biasa. Allah kita adalah Allah yang kudus, Bapak Ibu. Tidak bisa bersatu dengan yang tidak kudus. Hidup kekristenan bukan perkara yang mudah.
Tetapi hidup kekristenan adalah setiap kita harus memperjuangkannya. Hidup layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Sepikiran dengan Allah. Orang yang hidup berjuang, orang yang hidup layak berkenan adalah orang yang bersedia hidup takut akan Tuhan. Seringkali diingatkan di mimbar ini. Takut akan Tuhan adalah ketika kita menyadari bahwa di mana di sekeliling kita kanan kiri tidak ada yang melihat, tetapi Allah kita melihat. Bahkan hati kita Tuhan juga tahu dan Dia melihat. Maka dari itu Mazmur 139 katakan, selidiki aku, lihat hatiku. Ada pujiannya, selidiki aku, lihat hatiku. Lalu apa? Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Ketika pujian ini benar-benar keluar dari dasar hati kita benar-benar bilang, duh Tuhan gak tahu nih, hati saya kayaknya perlu diselidiki, perlu dibenerin, Tuhan gak ngerti. Padahal kanan kiri kita ada orang yang gak tahu keadaan diri kita, keadaan hati kita, tapi Tuhan tahu. Seberapa sering kita melakukan hal itu di hadapan Tuhan? Seberapa sering kita bilang, Tuhan selidiki aku, selidiki aku. Atau kita seringkali mengeraskan hati. Seringkali kita dinasehati oleh orang-orang. Seringkali kita dengar firman yang baik, yang menegur kita. Lalu kita bilang, nanti aja dulu. Seringkali kita melihat ada satu masalah yang menegur kita ngeraskan hati. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, isilah hidup kita dengan hal-hal yang menurut Allah. Dan ada yang lebih penting daripada keinginan dunia, kesenangan dunia ini, yaitu keselamatan. Mari kita sehatkan hati kita, untuk boleh kita jujur dan terbuka di hadapan Tuhan. Dan hati kita menjadi hati yang sehat. Hati yang sehat. Dan saya percaya ketika kita mengejar ini, mengejar agenda hidup kita, tujuan kita, hidup berkenan, maka saya yakin dan percaya kita semua akan bertemu di kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa di surga. Haleluya, saya mengajak buat setiap kita berdoa. Hamba ucapkan syukur ya Tuhan, jika firman Tuhan boleh hamba selesaikan sampai di sini. Hamba berhenti sampai di sini. Tetapi biar kuasa Roh-Mu saja yang menerjemahkan lebih jauh lagi buat seluruh jemaat Tuhan, setiap telinga yang mendengar. Biarlah setiap kami Bapa boleh mendapatkan rema dan tidak berhenti sampai di rema, tetapi kami menjadi pelaku firman. Biarlah setiap kami boleh Tuhan selidiki, boleh Tuhan dapati kami memiliki hati yang sehat dan sungguh-sungguh punya hidup yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya mengundang setiap mentor, kepala keluarga, para pengurus, setiap imam yang ada di keluarga masing-masing, boleh mengangkat minyak dan mengambil minyak di tempatnya masing-masing dan kita berdoa, setelah itu mengoleskan untuk semua anggota keluarga. Nama Tuhan dimuliakan. Hamba mengangkat minyak ini Tuhan, minyak biasa, minyak yang tidak ada apa-apanya. Tetapi ketika kami mengangkat dan kami melibatkan Tuhan, ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Maka setiap yang dioleskan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang memiliki beban berat, Tuhan berikan kelegaan. Biarlah pemulihan terjadi. Seluruh anggota keluarga yang diurapi, kuasa Tuhan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan saya percaya setiap kita
boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kembali kita akan memberikan korban syukur kita. Puji Tuhan. Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Syukur Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan melihat pengumuman 1 minggu ke depan. Haleluya. Walau saat ini dunia tak mengerti betapa hatiku mengasihimu, suatu saat nanti pastikan terbukti kau pilihan terbaik. Walau saat ini dunia tak mengerti Tuhan, betapa kami mengasihimu Tuhan Yesus, mengasihimu suatu saat nanti pastikan terbukti kau pilihan terbaik. Kau pilihan terbaik kami Tuhan. Yes. Kau pilihan terbaik kami Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Haleluya, kita akan menutup ibadah kita dengan doa syafaat. Haleluya Yesus. Berikan berikan hatiku dan jiwaku semuanya bagimu di dalam hidupku setiap waktu.
Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami ucapkan syukur kami Tuhan atas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan bila ibadah kami boleh berjalan dengan baik Tuhan. Itu semuanya karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa besar atas hidup kami. Terima kasih ya Bapa untuk firman yang telah ditabur oleh hamba-Mu. Kami percaya setiap kami yang mendengarkan kami pasti diberkati. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kau jugalah yang memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Kau pakai lebih heran, lebih luar biasa lagi hamba-Mu Tuhan. Biarlah melalui hamba-Mu banyak jiwa-jiwa yang boleh terberkati. Banyak jiwa-jiwa yang boleh bertobat di luar sana. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau jugalah yang memberkati setiap pekerjaan usaha tangannya. Apapun yang dikerjakannya Tuhan Yesuslah yang membuatkan semuanya itu berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Seluruh gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini. Tuhanlah yang menjamah, Tuhanlah yang mengurapi, Tuhanlah yang memberkati. Kau jugalah yang memberkati Tuhan seluruh hamba-hamba Tuhan. Dimanapun mereka ada Tuhan, baik yang ada di kota maupun yang ada di pelosok daerah sana Tuhan. Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang memberikan kepada mereka kekuatan, kesehatan yang sempurna. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan kami juga berdoa khususnya untuk gereja kami GBI Jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Tuhanlah yang menjaga, memelihara dan yang melindungi gereja kami. Kaulah yang memberkati dengan berkelimpahan, Kaulah yang memberkati dengan luar biasa Tuhan. Mukjizat demi mukjizat Tuhan telah nyatakan di dalam gereja kami. Dan kami percaya Tuhan gereja kami boleh bertumbuh, berkembang. Menjadi gereja yang berkualitas, berdampak, jadi berkat bagi siapapun Tuhan. Di tahun ini Tuhan mukjizat penuaian masih terjadi. Penuaian jiwa berlaksa terjadi Tuhan. Penuaian berkat-berkat yang luar biasa terus mengalir atas gereja kami. Penuaian mukjizat demi mukjizat. Kami pasti Tuhan Yesus menerimanya. Apa yang kami tanam Tuhan, kami pasti menuainya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan kami juga berdoa ya Tuhan. Kami percaya ya Bapa di tahun ini kami pasti bisa membeli sebidang tanah. Dan membangun sebuah rumah ibadah yang besar, permanen, supaya kami tidak ngontrak, tidak sewa lagi Tuhan. Dan juga gedung serbaguna, serta surat izin resmi pembangunan dari pemerintahan setempat Tuhan, kami pasti memilikinya. Dan juga mobil jemputan buat jemaat Tuhan, serta saranan prasaranan yang kami butuhkan Tuhan Yesuslah yang menyediakan untuk kami. Kami percaya Tuhan, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika kami mengandalkan Tuhan, kami berpengharapan dengan Tuhan. Kami berdoa, tetap berdoa, terus berdoa, semangat untuk berdoa. Mukjizat berkat Tuhan, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas atas gereja kami. Pasti terus mengalir atas gereja kami seperti air sungai yang mengalir tiada hentinya Tuhan. Begitulah berkat-Mu yang Kau curahkan atas gereja kami. Kami percaya dan kami imanin akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Apa yang tak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, tidak pernah timbul di dalam hati pikiran kami, itulah yang Tuhan Yesus sediakan untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Tuhan kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu program-program yang ada di dalam gereja kami. Baik itu DPP pagi, DPP malam, Komsel, DPP menerobos, bersama Raja dan juga Tuhan Yesus, anak bijak, anak SMK Tuhan, Engkaulah yang memberkati. Biarlah kuasa-Mu senantiasa ada di dalamnya Tuhan. Biarlah melalui wadah-wadah yang ada Tuhan Yesus, banyak jiwa-jiwa yang terberkati. Banyak jiwa-jiwa yang boleh terselamatkan. Banyak jiwa-jiwa yang boleh bertobat di luar sana Tuhan. Lewat media sosial kami, lewat Facebook kami, lewat channel YouTube kami Tuhan. Siapapun yang melihat, siapapun yang membuka Tuhan, kami percaya mereka pasti terberkati ketika mereka mendengarkan puji-pujian dan penyembahan kami. Terlebih ada firman-Mu yang ditabur oleh hamba-Mu di dalamnya Tuhan. Kami sangat yakin dan percaya mereka pasti rindu untuk mencari Engkau di dalam gereja kami. Dan kami percaya Tuhan mereka pasti memberi diri untuk dibaptis.
dan menerima Tuhan sebagai juru selamat mereka satu-satunya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kerinduan kami selama ini ya Tuhan, kami merindukan untuk mendirikan pos PI di seluruh Nusantara ini Tuhan. Terlebih ya Tuhan, di dalam waktu dekat ini kami mau mendirikan di BSI. Oh Tuhan, kami mohon dengan rendah hati. Kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Engkaulah yang memberkati kami Tuhan. Engkaulah yang mencukupkan segala kebutuhan, segala keperluan kami. Apapun yang kami rindukan Tuhan, kami percaya Tuhanlah yang mencukupkan untuk kami. Dan Engkau juga berkati kami Tuhan Yesus, hamba-hamba cabang yang ada di sana. Engkau perlengkapi kami Tuhan. Segala apapun yang kami lakukan biarlah berkenan kepada Tuhan. Dan kami percaya Yesus, Engkau pakai kami lebih heran, lebih luar biasa dan ajaib. Biarlah melalui kami Tuhan banyak jiwa-jiwa yang boleh terselamatkan. Banyak jiwa-jiwa yang boleh bertobat di luar sana. Di dalam nama Tuhan Yesus penuaian jiwa berlaksa terjadi. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa, Ibu Gembala sidang kami. Tuhanlah yang menjaga, memelihara. Tuhanlah yang melindungi. Tuhanlah yang menjauhkan kepada hamba-hamba-Mu ini segala sakit penyakit. Terlebih dari kuman virus, bakteri, virus corona Tuhan. Kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sajalah Tuhanlah yang berkuasa atas hamba-hamba-Mu. Karena kuasa-Mu Tuhan tidak ada yang bisa melawan. Kuasa-Mu Tuhan tidak ada yang bisa menandingkan. Kuasa-Mu Tuhan lebih besar, lebih dahsyat senantiasa ada di dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa. Kau jugalah yang memberkati Tuhan Yesus setiap usaha pekerjaan tangan hamba-Mu. Apapun yang dikerjakan, apapun yang diusahakan, apapun yang digumulkan, apapun yang dirindukannya saat ini Tuhan, kami percaya bersama dengan Tuhan pasti berhasil. Terima kasih Tuhan, Kau jugalah yang memberkati pelayanan hamba-hamba-Mu Tuhan. Biarlah melalui hamba-hamba-Mu Yesus banyak jiwa-jiwa yang boleh bertobat, banyak jiwa-jiwa yang boleh terselamatkan. Kemanapun pergi melangkah kedua hamba-Mu, ada tuntunan Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan Engkau jadikan garam terang dunia-Mu Tuhan hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Tuhan kami juga berdoa ya Tuhan, buat pengurus komisi pelayan Tuhan yang ada di gereja kami GBI Jemaat Aletheia Kota Harapan Indah. Serta Tuhan Jemaat Tuhan Aletheia, Engkaulah yang menjamah kami, Engkaulah yang mengurapi kami Tuhan. Berikanlah kepada kami kekuatan kesehatan yang sempurna. Jauhkanlah kepada kami segala sakit penyakit. Terlebih dari kuman virus, bakteri virus corona Tuhan. Kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Engkaulah yang memberikan kepada kami Tuhan Yesus kebersamaan, kesatuan hati yang baik, kelembutan hati, kerendahan hati, saling mengasihi, menolong, menopang satu sama lain. Biarlah melalui kami Tuhan, nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan lawatlah bangsa kami, jamahlah bangsa kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus sangat sanggup menyembuhkan bangsa kami dari segala sakit penyakit, terlebih dari kuman virus, bakteri virus corona Tuhan. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan Yesus sangat sanggup menghancurkan kuman virus, bakteri virus corona ini di dalam bangsa kami. Dan kami percaya Tuhan bangsa kami pasti diberkati oleh Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya bangsa kami ada di dalam hatinya Tuhan. Bangsa kami ada di dalam pikirannya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan kami juga berdoa ya Tuhan buat pemimpin bangsa kami. Dari presiden sampai ke RT RW. Kiranya kuasa jamahan lawatan Allah terjadi atas mereka. Berikanlah kepada mereka roh takut akan Engkau. Supaya apa yang diputuskan, apa yang dilaksanakan, diperintahkan oleh mereka Tuhan. Berasal dari Tuhan Yesus saja. Sehingga rakyat Indonesia penuh dengan kerukunan dan kedamaian. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus pasti dengar. Dan Tuhan Yesus pasti jawab. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari arahkan hati, kedangkan tangan, terima berkat Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Bapa di surga, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis Roh Kudus ada bersama dengan Bapak Ibu, saudara sekalian, mulai saat ini bahkan sampai Maranatha, selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin.